Dan karena ini adalah jalur taman nasional, artinya ada mamalia-mamalia besar yang tinggal di hutan ini, guys. Dan itu membuat riding di sini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi sudah menjelang maghrib, udah mulai gelap di hutan juga nih. Tuh, mengerikan. Kayak ular aja ya. Ular. Ular. I have no idea. Kalau kalian bisa mendengarkan apa yang saya dengar, keheningan yang luar biasa di akhir Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Masya Allah, kalian akan setuju dengan pendapat saya, luar biasa. Halo bro, assalamualaikum. Kali ini kita mau ngajak kalian semua menikmati jalur lintas barat Sumatera, tepatnya di bagian akhir Provinsi Lampung. Jadi kalian akan melihat bagaimana enaknya riding di lintas barat Sumatera ini, yang sepi jalannya, mulus juga, dan penuh kombinasi antara jalan lurus dan berbelok, guys. Pemandangannya juga asik, ada lintasan yang di pinggir pantai kayak gini nih. Ada juga lintasan yang di daerah pegunungan. Dan bahkan ada lintasan yang ngeri-ngeri sedap bro, yakni lintasan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nih kalian bisa lihat bagaimana asiknya riding di lintasan barat Sumatera ini. Sesekali masuk ke area perkampungan seperti ini, terus tiba-tiba masuk lagi ke jalur yang sepi kayak di hutan. Gak ada orang juga, dan sepi dari traffic. Dan sesekali kita ketemu jembatan yang landscape kanan kirinya cakep dan indah bro. Cakepnya. Mungkin di antara kalian ada yang bilang bahwa pemandangan ini biasa saja, gak ada istimewanya. Bisa dimaklumi sih, tapi percayalah bro, keindahan yang seperti ini hanya bisa dilihat perfect, hanya bisa dilihat secara sempurna dari balik helm pada saat sedang riding dalam touring ribuan kilometer bro. Kalau nggak percaya, coba kamu buktikan sendiri. Touring aja, lakukan perjalanan, ambil trip yang sedikit jauh, dan jangan takut juga dibilang sama orang bahwa kalian itu hanya mencoba melarikan diri dari hidup atau kenyataan dengan bepergian jauh seperti ini ya. Jangan takut. Karena sebenarnya kita melakukan perjalanan ini supaya hidup itu enggak melarikan diri dari kita bro. Agar hidup ini lebih hidup, dan agar kita bisa merasakan hidup dengan sudut pandang yang lebih dalam, dan juga tentunya agar kita bisa merasakan hidup dengan sudut pandang yang lebih bermakna. Yang belum kesampaian touring di jalur lintas barat Sumatera, jangan merasa gimana gitu ya. Karena melihat di video ini sedap banget ya riding di sini. Mulus banget jalannya, enak juga masuk ke tikungan dan sebagainya, sepi juga nih. Jadi jangan merasa iri, jangan merasa gimana. Kok kita bisa ya riding di lintas barat Sumatera ini? Karena memang kesempatan untuk bisa riding di sini memang idaman kebanyakan riders. Tapi nggak semua riders diberi kesempatan ini guys. Semuanya tergantung rezeki
dan rezeki itu sudah ada yang ngatur, ya enggak? Jadi mimpikan aja, rencanakan aja. Insya Allah suatu saat kalian akan mampu touring juga nih di lintasan barat Sumatera menuju titik nol Indonesia dan sebagainya. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita riding di sini, ya enggak? Agak sedikit parno kalau melihat ada truk atau bus yang berhenti di tengah jalan di jalur yang nanjak. Takut di depan emang benar-benar ada truk yang kesulitan jalan dan kita harus berhenti di tengah jalan yang nanjak, bro. Waduh. Bro, percayalah bro, lihat ini lintas barat Sumatera enak betul. Lemo satwa liar di jalan, kanan kiri depan belakang pemandangannya mantap bro. Ada nyemot. Cakep. Aduh tuh yang bahaya tuh. Saat ini kita berada di jalur jalan nasional di daerah Kabupaten Lampung Barat. Kabupaten yang mungkin jadi kabupaten terakhir di Provinsi Lampung jika kita melintas via jalur lintas barat Sumatera sebelum memasuki Provinsi Bengkulu. Dan sebelum memasuki Provinsi Bengkulu, kita harus melewati jalur di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Lah kok Taman Nasional Bukit Barisan Selatan lagi ya? Iya bro, karena kalau lewat lintas barat Sumatera ini di Provinsi Lampung, kita akan melalui Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di 2 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Tanggamus, yang petualangannya bisa kalian nonton di episode 6 yang lalu ya. Dan yang kedua ada di Kabupaten Lampung Barat ini. UNESCO telah menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini sebagai warisan dunia. Ada juga Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Jadi 3 taman nasional di Sumatera ini dijadikan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Sebenarnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini secara administrasi pemerintahan wilayah Provinsi Lampung terletak di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Barat. Dan saat ini kita sedang melintasi jalur di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Taman Nasional. Bis. Tuh. Gede banget Tis pohonnya. Nih. Katanya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini punya beberapa kawasan hutan dataran rendah di Sumatera ya, yang terakhir kali dilindungi guys. Sedih juga ya dengarnya, terakhir kali dilindungi. Artinya banyak hutan-hutan yang ada di dataran rendah di Sumatera yang memang sudah nggak terlindungi lagi, alias terdampak dengan aktivitas ekonomi manusia dan sebagainya. Jangan tidur bis. But it's okay guys, walaupun terakhir kali dilindungi, yang jelas masih ada hutan-hutan dataran rendah di Sumatera yang masih bisa dilindungi dalam kawasan Taman Nasional ini. Dan karena ini adalah jalur Taman Nasional, artinya ada mamalia-mamalia besar yang tinggal di hutan ini guys. Dan itu membuat riding di sini agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apalagi sudah menjelang maghrib, udah mulai gelap di hutan juga nih. Yang katanya di Taman Nasional Bukit Barisan ini terdapat 3 mamalia besar yang dilindungi.
3 mamalia besar yang paling terancam dengan kepunahan di dunia ini, yakni gajah Sumatera yang populasinya kurang dari 2000-an ekor. Terus ada badak Sumatera yang populasinya hanya 300 ekor dan bahkan terus menurun populasinya. Dan harimau Sumatera yang secara umum jumlahnya di Sumatera kira-kira cuma ada 400-an ekor. Ini daerah rawan nih. Supaya sebelum gelap kali kita udah keluar hutan. Ntar lagi udah keluar. Di sini kita sudah nyalain lampu tembak ya guys. Butuh penerangan yang lebih. Soalnya menjelang maghrib dan jalur agak ketutup dengan lebatnya pepohonan hutan. Jadi sinar matahari ketutup ya dengan banyak pohon-pohon yang lebat dari hutan di sini. Dan lampu tembak yang kita pakai adalah Duromoto X1, murah meriah dan bagi saya cukup membantu riding di malam hari di jalur-jalur yang memang gak ada penerangan. Enak juga nyerot jauh kalau di lintasan pegunungan begini. Darvis udah mulai ngantuk bro. Efek tidur telat semalam nih kayaknya. Tuh, mengerikan. Kayak ular aja ya. Ular. Ular. I have no idea. Hah? Akhirnya kita melihat juga gerbang keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini bro. Lega kali rasanya ah. Dan begitu keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, kami disodorkan sebuah kejutan yang semakin memuaskan rasa lega bro. Masya Allah. Boleh. Berhenti bis. Turun. Oke, habis ini kita jalan di pinggir-pinggir terus. Nggak lagi di hutan. Masya Allah. Guys, ini lagi dicas. Guys, saksikan guys keindahan. Masya Allah. Assalamualaikum guys, sekarang kita baru keluar dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Ini di daerah Bengkulu ya, atau akhir Lampung ya kalau nggak salah ya.
ini luar biasa nih, cakep banget. Nah, tuh, semua petani nih. Keren. Nah, ini di bawah nih, Masya Allah, luar biasa. Hah? Nggak ada biawak atau apa? Mana biawak di sini? Ini banyak makan ikan masir nih kalau mancing, Nak. Kamu kayak pis. Enak nih bikin milo di sini. Bikin milo, bikin enak Den. Ayam nggak mau gelas sih. Lagi nggak? Banget. Ya. Ini, kok nggak ada? Ya udah. Oh nggak ada. Ini. Cepat. Tontar dulu. Jengkong bis. Nah. Coba zoom ke kamera. Mau bikin mesin. Kalau kalian bisa mendengarkan apa yang saya dengar, keheningan yang luar biasa di akhir Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Masya Allah, kalian akan setuju dengan pendapat saya, luar biasa. Tuh. Suara monyet, bukan monster King Kong ya. Ada 1-2 mobil jalan. Dan di sebelah sini seperti ini. Masya Allah. Jangan pusing ya. Taruh sini deh. Bentar. Videoin. Oke. Harimau malam. Apa? Air habis. Seriusan? Iya lu. Kamu itu besok tugas kamu lihat air udah habis belum? Kalau udah tinggal 2 beli lagi 2 ya. Jembatan ini komunikasi pakai apa ya? Pakai satelit. Pakai walkie-talkie. Yuk.
Power on. Bluetooth interconnection. Bluetooth pairing. Battery medium. Nyalain intercom. Udah, nyalain. Bismillah. HP udah aman, HP. Handphone. Apa? Udah aman. Time slips by, we keep pace, holding tight to what we feel, finding truth that's real. Life's a journey, winding road, carry on, lighten the load, through the storm and sunshine, smile, walk this path mile by mile. Jembatan di mana kita berhenti tadi katanya namanya adalah Jembatan Manula, bro. Dan ini menjadi tanda bahwa sesaat lagi kita akan memasuki gerbang Provinsi Bengkulu. Dan benar saja, nggak sampai 5 menit kita udah melihat gerbang selamat datang di Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Saat ini kita lagi berjalan menuju penginapan yang udah kita lihat-lihat di Google Map sejak di BSD. Ratingnya tinggi dan tarif per malam nginapnya masih termasuk murah, bro. Kita pengennya sih nginap di penginapan Mulia Kaur di Bintuhan Bengkulu, tapi ternyata setelah kita sampai di lokasi, penginapannya full book. Kecewa juga sih, sebab pas nyampe di sana kita udah exciting banget nih melihat eksterior dan interiornya. Kayaknya asik banget nih buat rehat malam dan duduk-duduk dulu di depan hotel, di depan penginapan sebelum tidur. Tapi ya karena nggak booking duluan, penginapannya full book. Terus tanya ke resepsionis, ada nggak ya penginapan terdekat? Resepsionisnya menyarankan agar ke depan lagi kira-kira 200 meteran ada penginapan. Kita ngikutin sarannya dan akhirnya kita menginap di penginapan Zaffa. Yah, penginapannya lumayan, tidur kita juga nyenyak, kamar mandi bersih dan tarifnya cuma 170 ribuan per malam. Terima kasih banyak Om Agus. Kami lagi nyantai dulu, rehat-rehat. Kopinya juga enak, makanannya juga enak di sini. Terima kasih. Besok kita cek-recek juga. Besok mau cek angin juga. Dah, sedap. Thank you, bagus. Dan Darvis pun gak cukup dengan makan malam, dia memutuskan untuk menutup malam dengan semangkuk pop mie. Masya Allah. Ini nih, kalau touring ketemu yang begini-begini nih, ini luar biasa, guys. Jadi ketemu spot yang begini kita berhenti, padahal baru 45 menit yang lalu berhenti lagi nih. Nah, kita main-main dulu. Makanya kita ngeset durasi perjalanan itu, jaraknya itu nggak terlalu jauh-jauh, rata-rata 300 km per hari. Jadi biar sempat healing kalau nemu situasi kayak gini nih.